Hai Sobat Seimbang, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ferdinand dan di samping saya ini Olinda, istri saya. Kami akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Finger Trap. Semoga bisa memberkati Sobat Seimbang semuanya. Finger Trap adalah permainan yang terbuat dari anyaman bambu atau plastik berbentuk tabung yang dipakai di jari. jika kita memasukkan kedua jari ke dalam masing-masing ujung finger trap dan terus berusaha mencoba menariknya, tabung justru akan menyempit dan membuat jari kita semakin terhimpit. Satu-satunya cara untuk melepaskan jari dari jebakan ini adalah dengan perlahan-lahan menarik jari ke arah yang berlawanan dengan arah yang kita tarik sebelumnya. Permainan ini mengajarkan kita konsep paradoks, di mana usaha yang kita lakukan untuk keluar dari masalah justru membuat kita semakin terperangkap. Pernahkah Anda mengalaminya dalam hidup? Pernahkah Sobat Seimbang mengalaminya dalam hidup Sobat Seimbang? Nabi Habakuk pernah merasa bingung dengan keadaan yang dialami bangsanya, di mana bangsanya akan ditindas oleh orang Kasdim yang begitu kejam, dan hal itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ya, Habakuk memikirkan kenyataan yang sulit ia percaya dan mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Habakuk benar-benar bergumul untuk memahami dan keluar dari keadaan tersebut. Namun satu sikap yang akhirnya dipilih oleh Habakuk adalah belajar untuk bersikap tenang. Kata Habakuk, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ya, biarlah kita juga Sobat Seimbang seperti Habakuk dapat berkata, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Amin. Pada akhirnya setelah Habakuk bersikap tenang, Habakuk justru jadi mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bahkan dengan imannya, Habakuk bisa menerima kenyataan dan malah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Amin. Biarlah kita juga memiliki iman seperti iman Habakuk. Apapun musim kehidupan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bisa bersorak-sorai, beria-ria, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenanglah terletak kekuatan kita. Karena saat situasi begitu rumit dan ricuh, pikiran menjadi kacau dan hati menjadi kecut. Marilah kita menguasai diri dan belajar menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Saat kita tenang, disitulah kita akan menemukan kekuatan, hikmat, dan jalan keluar dari Tuhan. Amin. Ya, refleksi diri. 1. Hal apa yang membuat Anda sulit untuk tenang saat menghadapi masalah dan kesulitan? 2. Mengapa kita harus bersikap tenang dalam menghadapi masalah? Silakan Sobat Seimbang menulis jawaban dari 2 pertanyaan tersebut di dalam kolom komentar. Yang harus dilakukan, ambil waktu sejenak untuk merenung dan mencari cara agar dapat lebih tenang dalam menghadapi masalah. Ingat bahwa dalam menghadapi kesulitan, bersandar pada Allah adalah jalan yang lebih bijaksana daripada berusaha keras dengan kekuatan kita sendiri. Ya Tuhan Yesus, keadaan di sekitarku boleh sulit, namun ku tahu Engkau memegang kendali seluruh hidupku. Karenanya dengan tenang akan kuhadapi hari kesusahan, sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatanku, dan saat tenang Engkau memberiku hikmat. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Hikmat hari ini, seringkali solusi kita temukan dalam sikap hati yang tenang dan berserah penuh kepada kehendak Allah. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.